Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah elemen mesin 2. Kita sampai bab yang terakhir, yaitu kopling tidak tetap. Dalam bahasa ilmiah itu clutch. Tapi dalam bahasa pasaran orang-orang menyebutnya kopling. Sebagai pendahuluan, kopling tidak tetap atau clutch yang dalam pasaran disebut-sebut orang kopling pada sepeda motor, mobil, truk, dan sebagainya adalah sebuah elemen mesin yang digunakan untuk menghubungkan poros penggerak ke poros yang digerakkan sehingga poros yang digerakkan bisa berputar dan berhenti tanpa menghentikan poros penggerak. Jadi fungsi daripada kopling itu adalah menghentikan ya, putaran poros yang digerakkan ya, tanpa menghentikan mesin. Setelah itu, setelah terputus ya, kontak antara penggerak dan yang digerakkan, poros penggerak dan poros digerakkan itu tidak kontak lagi, sementara mesin penggeraknya dalam kondisi masih berputar, ya, maka pada persneling siap mengganti kecepatan, ya, mengganti gigi dari satu ke dua, dari dua ke tiga, dari tiga ke empat. Ya. Kalau pada mobil sampai yang kelima, nah itu bisa diatur gigi-giginya. Nah setelah itu, setelah dilepaskan kembali injakannya, maka akan tersambung kembali, ya, injakan koplingnya dilepaskan kembali, maka akan terhubung antara poros penggerak dengan poros yang digerakkan. Nah, jadi untuk mengatur putaran, kemudian untuk berhenti juga. Pada saat berhenti, ya, yang poros digerakkan ini diam, tapi mesinnya tetap berputar, penggeraknya masih tetap berputar. Nah, kalau rem itu menghentikan putaran, ya, menghentikan putaran. Itu fungsinya rem atau mengurangi kecepatan. Itu fungsi daripada rem. Tapi kalau kopling ini fungsinya adalah memutus dan menyambung putaran tanpa menghentikan poros penggerak. Nah, itu. Kemudian kegunaan clutch biasanya ditemukan pada kendaraan seperti motor, sepeda motor, mobil, truk, bis, ya, dan sebagainya. Kemudian ada dua tipe clutch yang biasa digunakan pada praktek keteknikan, yaitu positive clutch atau kopling pasti. Kemudian yang kedua friction clutch atau kopling gesek. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Ini pada bab ini kita ingin mempercepat, ya, ingin mempercepat pertemuan, ya, sehingga mahasiswa di rumah bisa mempelajari sendiri. Ya. Positive clutch seperti pada gambar satu ini poros penggeraknya. Di sini ada pasaknya, kemudian di sini putaran tetap. Kemudian poros yang digerakkannya ini dia bisa dimajukan dan mundurkan. Ketika pada gambar ini posisinya poros yang digerakkan ini diam. Nanti pada saat eh, terhubung di sini bergerak ke depan, maka kontak poros digerakkan driven shaft ini dia akan berputar. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian yang paling sering dijumpai adalah kopling gesek. Kopling gesek ini mengandalkan gesekan permukaan yang menghubungkan
poros penggerak dan poros yang digerakkan. Nah, untuk kopling gesek atau friction clutch, nah ini syarat-syaratnya mirip seperti syarat-syarat pada rim, ya, kampas rim mirip. Kemudian material permukaan geseknya antara besi cor dengan besi cor atau besi cor dengan baja. Nah, ini kondisi operasinya, ada kering, ada dalam kondisi berminyak, ya gitu. Nah, koefisien geseknya, kemudian temperatur operasinya dibatasi di sini, kemudian tekanan permukaan geseknya di sini juga sudah ditampilkan. Nah, kopling gesek sendiri diurai menjadi 3, kopling piringan atau plat, ya, kemudian kopling kerucut, kopling sentrifugal. Nah, kita bahas satu-satu. Ya. Kopling plat tunggal. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini poros penggerak, ya, dari crankshaft ini. Ini dari crankshaft, dari poros engkol pada mesin. Jadi engine-nya itu sebelah kiri di sini. Kemudian ini terhubung ke flywheel. Flywheel di sini dia lebih berat, ya, karena dia fungsinya untuk menyimpan tenaga, ya, menyimpan tenaga atau menyimpan putaran, sehingga putaran itu menjadi stabil. Ini fungsi daripada flywheel. Jadi setiap yang berputar itu selalu diberikan flywheel atau pemberat supaya putarannya itu stabil. Nah, kemudian di sini ada plat, ya, plat bukan plat gesek, ya. Nah, di sini memang permukaannya sih tahan gesek, ya, permukaannya ini ada gesekan juga di sini, ya, gesek. Nah, yang lebih banyak permukaan geseknya itu yang sebelah kiri ini. Nah, kiri sama kanan yang tidak diasir tapi berwarna biru tebal ini. Nah, kemudian pada saat tuas ini diinjak, maka di sini ada lever yang menggerakkan ini ke sini. Ketika ditekan maju, maka ini akan bergerak ke sana, mendorong plat ini sehingga pegas ini tertekan, maka di sini poros yang digerakkan. Ini poros yang digerakkan itu terhenti. Jadi ketika tuas atau pedal kopling ini ditekan, maka poros ini akan tertarik ke kanan yang akan diteruskan ke plat, ya, piringan plat ini yang akan mendorong permukaan gesek di sini, yang mendorong pegas di sini, sehingga terputus hubungan antara poros penggerak dan poros yang digerakkan. Nah, ketika pedal kopling ini pelan-pelan dilepas, maka dia secara pelan-pelan juga, ya, dia akan kontak, ya, displatnya di sini, ya, akan kontak, ya, pegas di sini mendorong ke sana secara otomatis, ya, karena di sini adalah pegas tekan, ya, akan mendorong dia. Nah, sehingga permukaan kontak dua permukaan gesek di sini akan menggerakkan piringan di sini menggerakkan poros, sehingga poros yang digerakkan ini berputar, ya. Sampai ini dilepas total, maka ini tekanan kontaknya semakin maksimal, sehingga daya yang ditransmisikan di sini semakin sempurna, 100% dipindahkan ke poros yang digerakkan. Kemudian sebelah kanan dari poros yang digerakkan di sini itu dihubungkan ke persneleng. Ya, bahasa ilmiahnya itu roda gigi transmisi yang mengatur perpindahan gigi-gigi. Ya. Kalau pada mobil gigi 1 ke gigi 2, ke gigi 3, 4 sampai yang kelima. Nah, di sini akan diatur sesuai dengan
keinginan kecepatan yang akan dioperasikan, akan dijalankan oleh sopir. Nah, itu ada di sebelah kanan di sini. Nah, ketika ingin mengganti gigi seperti itu, ditekan pedal koplingnya, ya, ditekan. Nah, maka di sini akan diganti, di persneling di sini diganti giginya. Menambah atau mengurangi dari 3 ke 4 atau dari 4 ke 3, itu pedal kopling harus ditekan. Ingin memutus, tujuannya pada saat ditekan ini memutus hubungan antara putaran mesin ke putaran kopling di sini. Nah, di sini masuk bagian dari kopling, di sini putaran poros yang digerakkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ceritanya semua ada dalam teks ini. Nah, ini mahasiswa silakan belajar sendiri. Ini materi terakhir, bonus pertemuan, singkat pertemuan. Kemudian kopling piringan ganda. Kalau pada kopling piringan tunggal, seperti pada gambar tadi, itu digunakan untuk transmisi daya yang kecil. Sedangkan piringan ganda ini untuk transmisi daya yang lebih besar lagi. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini poros penggerak dari mesin atau dari engine mobil atau sepeda motor, ya. Di sini kemudian putaran dari penggerak ini diteruskan pada bagian yang diakhiri di sini. Nah, di sini dengan bantuan piringan-piringan yang ada permukaan geseknya, ya. Nah, kemudian terhubung ke piringan-piringan pada kopling di sini, pada yang terhubung pada poros yang digerakkan. Nah, ini poros yang digerakkan. Sebelah kanan di sini berarti ada persneleng atau roda gigi transmisi. Nah, sehingga karena banyak piringan dengan permukaan gesek di sini terjadi kontak, maka transmisi daya menjadi maksimal, ya, sehingga akan terhindar terjadinya slip. Nah, pada posisi ini itu poros yang digerakkan di sini dalam posisi apa? Berputar atau diam. Seperti pada gambar di sini, poros yang digerakkan itu dalam posisi berputar. Karena putaran dari penggerak di sini diteruskan oleh piringan, dilanjutkan piringan penggerak di sini dilanjutkan ke piringan poros yang digerakkan. Kemudian ini silakan contoh soal mahasiswa belajar sendiri karena sudah melewati pertemuan dari bab 1 sampai bab yang ke-6, ya, mahasiswa sudah diajari caranya membaca, mempelajari soal, kemudian cara menyelesaikannya sudah diajari, maka mahasiswa diharapkan belajar sendiri. Kemudian kopling kerucut. Nah, kopling kerucut itu mentransmisikan daya, ya, antara penggerak dan yang digerakkan di sini dengan bantuan permukaan gesek dalam bentuk kerucut. Nah, di sini poros penggerak diteruskan ke poros yang digerakkan, ya. Di sini ada pegas yang bisa mengontrol maju mundurnya, ya. Ketika dia digerakkan mundur dengan bantuan tuas atau pedal kopling, maka tidak terjadi kontak antara permukaan kun dari poros penggerak ini ke permukaan kun atau kerucut dari poros yang digerakkan, tidak terjadi kontak. Ketika tidak terjadi kontak, maka putaran poros yang digerakkan di sini diam. Kemudian di sebelah kanan di sini ada persneleng, ada kesempatan untuk mengganti transmisi
atau mengganti putaran. Ya, dari 3 ke 4 atau dari 4 gigi 4 ke gigi 3. Nah, mengurangi atau menambah kecepatan. Nah, ketika sudah diganti, maka dengan segera pedal kopling dilepaskan, maka terjadi kontak permukaan dalam kun penggerak di sini dengan yang digerakkan di sini, terjadi kontak. Ya. Ketika dilepas sempurna pedal koplingnya, maka kontaknya pun juga semakin sempurna, sehingga transmisi daya akan menjadi maksimal. Kemudian kopling sentrifugal. Nah, di sini banyak dijumpai pada sepeda motor ya, yang tidak ada kopling tangannya, yaitu sepeda motor Supra, sepeda motor Supra X, sepeda motor Karisma, ya, sepeda motor Suzuki yang Suzuki bebek, ya. Nah, itu tidak pakai kopling tangan, tapi pakai kopling sentrifugal. Nah, jadi dia cukup digas saja. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Poros penggerak di sini terhubung ya pada bagian dalam di sini. Pada bagian dalam ya kopling di sini. Kemudian poros yang digerakkan itu terhubung pada bagian luar dari kopling. Nah, bagian luar dari kopling ini, bagian dalamnya ada permukaan gesek, nanti terhubung ke bagian dalam dari poros penggerak, kopling poros penggerak. Nah, perhatikan baik-baik gambar sisi kanan. Nah, di sini tengah di sini itu poros penggerak. Ketika poros penggerak bergerak pelan ya, atau berputar pelan, maka dia belum bisa walaupun terjadi gaya sentrifugal, tapi belum bisa membawa massa di sini, massa dari di sini terikat oleh pegas ya. Ketika berputar, maka timbul gaya sentrifugal. Jadi ketika putaran ditambah sehingga permukaan sepatu di sini, sebelah kanan di sini, dia akan bergerak ke kanan. Ini sambil berputar, dia akan mendekati ya, permukaan dalam ya, dari permukaan gesek atau tromolnya begitu ya, pada poros yang digerakkan ini. Nah, kemudian ketika digas lagi sepeda motornya itu, sehingga permukaan sepatu gesek di sini dia menyentuh. Jadi semakin besar putaran mesin atau semakin besar putaran poros penggerak di sini. Ini poros penggeraknya dari mesin sepeda motor ya. Nah, maka permukaan sepatu di sini dia akan semakin mendekati adanya gaya sentrifugal ya. MV kuadrat ya, semakin kecepatannya semakin besar, gaya sentrifugal semakin besar, maka dia akan menarik pegas di sini ya, mendekati permukaan bagian dalam, permukaan gesek bagian dalam dari kopling pada poros yang digerakkan, pada poros digerakkan yang diasir lebih warnanya ini. Nah, di sini akan menyentuh sehingga terjadi kontak. Nah, terjadi kontak antara sepatu di sini, permukaan sepatu di sini yang ditransmisikan ke poros penggerak atau poros mesin, sehingga daya bisa ditransmisikan. Nah, semakin besar lagi putaran, maka semakin sempurna gaya geseknya, gaya sentrifugalnya menekan dengan kuat, sehingga semakin sempurna semakin sempurna daya yang ditransmisikan, atau semakin sempurna putaran ya, penggerak dan digerakkan ini tidak terjadi slip lagi. Ya, kalau sudah semakin sempurna tidak terjadi slip. Kemudian ketika putaran mesin dikurangi dengan
mengembalikan gas itu kesempatan untuk mengganti persneleng atau gigi pada sisi sebelah kiri kaki operator. Nah, sebelah kiri. Nah, itu kesempatan mengganti gigi. Nah, demikian ya, bisa dipahami prinsip dari sentrifugal ini. Jadi secara otomatis ketika putaran diturunkan, maka gaya subdural sentrifugal itu berkurang dan pegasnya sudah diatur. Ya, ini di sini ada X simpangan dari pegas. Gaya sama dengan K dikalikan X. K konstanta pegas, X-nya ini simpangan atau pertambahan panjang atau berkurangnya panjang di sini. Nah, itu sama dengan gaya sentrifugal sama dengan massa sepatu di sini kalikan V kuadrat. Gaya sentrifugalnya F sama dengan MV kuadrat. Nah, di sini. MV kuadrat sama dengan KX. Nah, di situ. Nah, di situ terjadi persamaan di situ. Nah, prinsip kerjaan seperti ini, analisa gaya-gayanya, silakan mahasiswa belajar sendiri contoh soal dan selanjutnya latihan. Silakan dikerjakan latihan 1, 2, dan 3. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti akan ditambahi video tutorial sehingga mahasiswa bisa memahami dengan baik prinsip-prinsip berbagai macam kopling atau clutch. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.